Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi bin Yahya, dan saya di sini tidak akan panjang lebar, hanya saja saya ingin menegur kepada yang mengaku-ngaku daripada keturunan Azbat Khan, akan tetapi dia tidak bisa membuktikan keaslian nasabnya di Rabithah Alawiyah. Oke, kita bahas dulu tentang masalah Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah itu apa sih, Bib? Ya, Rabithah Alawiyah itu adalah sebagai lembaga, yang mana lembaga tersebut adalah yang mencatat ataupun yang memastikan bahwa seseorang termasuk daripada keturunan habaib atau bukan, ya, keturunan Rasulullah atau bukan, gitu ya. Dalam artian, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini banyak sekali lembaga-lembaga yang mengatasnamakan bahwa dirinya adalah keturunan daripada habaib, ya. Banyak sekali, ya. Nanti pokoknya anak cantumkan di thumbnail atau nanti anak crop satu persatu mana saja lembaga-lembaga yang tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah. Dan saya pribadi bukan pengurus Rabithah Alawiyah, tapi saya mendukung sepak terjang daripada Rabithah Alawiyah untuk membasmi, untuk memberantas para habib-habib palsu ataupun para pelaku penyebaran ataupun pembuat nasab palsu, ya. Jadi ala kulli hal saya dukung 100% apapun yang menjadi keputusan Rabithah Alawiyah. Baik, mengenai habib-habib palsu, ya, mengenai habib-habib palsu itu sebetulnya bukan hanya tentang keturunan Wali Songo saja, ya. Kalau kita bicara habib palsu, saya bin Yahya, contoh. Meskipun dia ngaku-ngaku bin Yahya, Al-Attas, As-Segaf, Al-Jufri, dan lain sebagainya, kalau misalkan nasabnya dia tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, maka dia bukan habib, saudara sekalian. Dia bukan habib, dia palsu, ya. Maka fungsinya Rabithah Alawiyah atau Nahgabatul Asraf, yakni untuk membuktikan keaslian dia nasabnya nyambung kepada Rasulullah SAW, atau justru dia memasukkan nasabnya. Nah, itu dia. Nah, cuman zaman sekarang ini ada beberapa segelintir kelompok, gitu ya. Adalah segelintir kelompok yang mengakui dirinya keturunan Wali Songo, akan tetapi nasabnya atau pencatatannya tidak ada di Rabithah Alawiyah, ya. Nah, mungkin dari hal inilah ada beberapa pihak yang mungkin sekarang membuat fitnah, ya. Ada beberapa pihak yang membuat fitnah seakan-akan para habaib ini diadu dombakan dengan pribumi. Jadi seakan-akan para habaib yang sekarang tinggal di Indonesia itu bukan pribumi. Ini kan lucu, saudara sekalian. Para habaib yang sekarang ada di Indonesia, mereka pribumi. Terkecuali mungkin yang dari Yaman seperti Habib Umar, seperti guru mulia Habib Umar bin Hatib bin Syabakar bin Salim, ya, beliau mungkin datang dakwah terus kemudian kembali lagi, gitu. Nah, sedangkan yang mereka fitnah itu adalah pribumi, seperti HBS pribumi, ya. Bahkan kalau bisa kita bicara HRS, HBS ini orang pribumi, termasuk saya orang pribumi. Kenapa saya katakan orang pribumi? Ya, orang tua saya tinggal di Indonesia, ya. Nenek saya asli orang Indonesia, umi saya sekarang asli orang Indonesia, gitu. Jadi lucu kalau misalkan ada habib yang ingin diadu domba dengan pribumi. Loh, berarti Anda mengadu domba pribumi dengan pribumi, gitu ya. Lucu sekali. Jadi ala kulli hal ini pemahaman-pemahaman yang memang sengaja berniat dalam hatinya ingin mengadu domba, ya, antara pribumi dan juga pribumi. Maka saya tegaskan, saya himbau kepada antum semua, seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, hati-hati dengan orang-orang yang sedang berplaying victim, ya. Berplaying victim, paham nggak? Jadi seakan-akan mereka yang terzalimi, mereka yang tersakiti, seakan-akan mereka yang dilukai, dihinakan, gitu ya. Padahal sebetulnya mereka yang menghinakan diri mereka sendiri, gitu. Sebab apa? Sebab mengakui nasab yang bukan nasabnya. Mungkin sakit hati lah, ya. Sakit hati, mungkin kecewa, iri, atau mungkin ada hasud, atau mungkin bisa jadi sih, kalau pendapat saya pribadi bisa jadi mungkin mereka tidak dapat perlakuan sama dengan yang lain. Mungkin seperti contoh kan HRS, HBS gimana sih dimuliakannya sama orang, luar biasa kan, dicintainya sama orang luar biasa kan, meskipun difitnah, dicaci, dimaki, wah segala macam, tapi orang tetap cinta, ya gak? Ya wajar lah orang iri, gitu kan, wajar lah. Misalkan atau masalah mereka nggak dapatkan seperti hal yang sama didapatkan oleh beliau berdua ataupun oleh habaib-habaib yang lain yang ada di Indonesia, yang sudah bermukim di Indonesia, sebab orang tuanya, ibunya, kakeknya orang Indonesia, atau ibunya kakek-kakek daripada jihad ibunya orang Indonesia semuanya, gitu. Jadi
Mungkin ada keirian, ada sifat, kenapa sih saya nggak dapat kayak begini, saya nggak dapat hak seperti mereka, saya nggak dapat begini-begini, sedangkan saya seperti ini dan seperti ini. Kemudian yang lebih mencuat lagi ada namanya Imaduddin Al-Bantani. Anda nggak menyebut kiai, Anda nggak menyebut kiai. Kenapa? Satu hal ya yang perlu Anda semua tahu. Mahdi bin Yahya segan dengan orang bukan karena ilmunya. Mahdi bin Yahya segan karena orang bukan karena hartanya atau pangkat atau penjabatannya. Tapi Mahdi bin Yahya segan dengan orang-orang yang memiliki adab dan juga akhlak yang agung. Nah, sedangkan akhlak dan adab yang agung itu tidak ada di diri Anda. Jadi tidak ada kewajiban bagi Mahdi untuk memuliakan Anda, untuk menghormati Anda. Tidak ada. Atau untuk siapapun yang mendukung Imaduddin Al-Bantani, mau siapapun itu. Ya. Saya mungkin lebih muda dari Anda semua, tapi untuk memiliki pemahaman-pemahaman seperti Anda, na'udzubillah min dzalik, saya tidak akan membetulkan sama sekali. Saya tidak akan membenarkan sama sekali pendapat-pendapat Anda tersebut. Ya, nih. Nah, kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Ala kulli hal yang disampaikan adalah tes DNA katanya. Itu sudah saya jawab, Babe Aldo pun sudah jawab, ya. Teman-teman kami pun yang lain sudah jawab. Ayo sama-sama kita tes DNA. Terutama yang ngaku-ngaku turunan Wali Songo ini. Ya, karena kami dari Arobito Alawiyah itu sudah ada, ya, sudah ada yang namanya tes DNA melalui rambut Nabi SAW. Kalau itu udah nggak diragukan lagi. Nah, yang masih diragukan orang-orang yang sekarang katanya mengaku keturunan Wali Songo. Tidak dipungkiri Wali Songo mereka wali 9, ya, yang 8 ini adalah para habaib, keturunan Rasulullah SAW, Sayyid Syarif mereka, ya. Mereka adalah Sayyid Syarif, keturunan daripada Hadramaut yang datang ke Indonesia, menyebarkan Islam, mengajarkan Islam di Indonesia. Ya, tidak dipungkiri itu. Akan tetapi sangat disayangkan ada beberapa kelompok sekarang yang ngaku-ngaku keturunan daripada Wali Songo, datang ke Arobito Alawiyah, ditolak oleh Arobito Alawiyah, ya, ditolak oleh Naqabatul Ashraf, nggak terima. Nah, akhirnya jadi mencela Habib-Habib yang asli. Ini saudara sekalian yang perlu diperhatikan, gitu. Ya, saya mendukung Arobito Alawiyah meskipun saya bukan pengurus Arobito Alawiyah. Saya mendukung 100% apapun yang dilakukan oleh Arobito Alawiyah, karena khawatir nanti banyak yang ngaku-ngaku Habib, ya. Akhirnya apa? Akhirnya nipu umat, nyusahin umat, yang sarahin umat, ya. Minta maaf, bukan ngajak umat ke akhirat, ya, malah ngajak umat ke urusan-urusan dunia. Bukan ngajak umat ke sorga, malah ngajak umat ke neraka, ya. Jadi sibuk hanya mengenyangkan perutnya sendiri, ya, memuliakan, menghebatkan dirinya sendiri. Yo, saya loh keturunan Wali Songo begini-begini. Mayanfa, masya Allah. Buktikan saja. Jangan dulu tes DNA deh, ya. Jauh-jauh tes DNA, buktikan dulu nasab Anda ke Arobito Alawiyah, maka ahlan wa sahlan. Azmat Khan itu masih bagian daripada habaib kok. Kalau misalkan memang asli, ya. Kalau misalkan memang nasabnya ada asli, Azmat Khan itu masih daripada marga daripada para habaib, ya, salah satunya. Oke, mungkin itu saja untuk Imaduddin Al-Bantani, ya. Mereka kan harusnya berakhlak dong, katanya negur siapa ya? Al-Bantani siapa? Imaduddin, ya. Harusnya kayak begitu dong, berakhlak. Yang harusnya berakhlak itu siapa? Anda atau para habaib? Yang pertama kali memfitnah itu siapa? Anda atau para habaib? Jadi lucu sekali. Mereka ini playing victim, saudara sekalian. Bahaya sekali. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat untuk saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf dunia sampai akhirat. Minta maaf, minta ridho apabila ada kesalahan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.